Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baik, siapa yang baca? الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثة. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. طيب، بارك الله فيك وبارك الله فيكم جميعا. Coba rukun Islam ada berapa? 5. Dalilnya mana? Dalilnya mana kalau rukun Islam 5? Jangan diajarin, coba biarin. Dalilnya mana rukun Islam ada 5? Dalam Al-Quran surat apa? Dalilnya mana rukun Islam ada 5? Hah? Bunyal Islam ala khamsin. Ala khamsin apa ala khamsin? Hah? Apa Abdurrahman? Bunyal Islam ala khamsin apa ala khamsin? Hah? Ala khamsin. Apa aja? Terus salat kayak gitu hadisnya. Syahadat salat. Syahadat ya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus Terus wa shaumi ramadan in istata ilaihi sabil. Wa hajjil bait man istata ilaihi sabila. Tayyib, barakallahu fikum. Kalau rukun iman ada berapa, Abdurrahman? Dalilnya mana? Mana dalilnya? Dalilnya hadisnya apa, Abdurrahman? Tahu nggak dalilnya? Rukun iman dalilnya hadisnya apa? Siapa yang tahu? Ada yang hafal hadisnya nggak rukun iman? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis siapa itu? Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rukun ihsan ada berapa? Apa aja? Apa? Anta abudallaha ka'annaka
tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Semuanya terkumpul di hadis yang kedua di Arba'in Nawawiyah. Hadis kedua Arba'in Nawawi terkumpul rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r, la yura 'alaihi atharu safar wa la yarifu minna ahad hatta jalasa 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila akhir. Wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam." Kemudian dijawab rukun Islam. Setelah dijawab fa akhbirni 'anil iman, dijelaskan rukun iman. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Terakhir fa akhbirni 'anis sa'ah, kemudian alamatus sa'ah. Baik. Walhamdulillah. Ada pertanyaan ya ikhwan lewat SMS. Katanya ada ikhwan nitip daging, nitip kambing atau hewan sembelihan, hewan korban kepada salah seorang ikhwan, kemudian minta dimasak dan dibagikan dalam keadaan sudah dimasak, siap makan. Kaif ya ikhwan yang seperti ini? Boleh enggak? Boleh enggak? Tetapi mana yang lebih afdal sekarang? Dalam keadaan seperti ini atau kaif? Atau mentah ya ikhwan? Gimana Pak? Ya masalah boleh memang boleh aja, boleh. Cuman maksudnya yang lebih afdal, yang lebih utama. Yang mentah kenapa? Ini siap makan ini. Kalau kita lihat dari keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dari kitab beliau Tuhfatul Maudud, beliau membahas masalah aqiqah, tapi enggak ada masalah, hukumnya sama nanti. Kalau masalah pembagiannya sama aja. Beliau mengatakan bahwa yang lebih afdal adalah dibagikan dalam keadaan matang seperti ini. Dalam keadaan sudah dimasak, karena tidak membutuhkan kulfah, tidak membutuhkan kerjaan lagi dari orang yang diberikan dan dia siap makan. Tetapi barakallahu fikum, ini adalah ijtihad. Ini adalah ijtihad dari beliau rahimahullahu taala. Yang namanya ijtihad, manusia bisa aja salah dan bisa aja benar. Kalau dikatakan lebih afdal karena dia tidak membutuhkan kulfah lagi, dia tidak membutuhkan kerjaan lagi dan siap makan, bisa aja kalau kita mengatakan, ada orang yang mengatakan justru kalau dibagikan dalam keadaan mentah lebih afdal. Karena selera orang lain-lain. Karena selera orang berbeda-beda. Ada yang ingin bikin sate. Ada yang ingin digulai. Ada yang ingin bikin sayur asem atau sayur oseng-oseng atau apa aja. Berbagai macam resep. Apalagi zaman kita sekarang. Kalau kita lihat mungkin zaman dahulu, zaman Rasulullah, para sahabat atau para tabi'in zaman dahulu, mungkin resepnya itu aja bisa. Kalau masalah daging mungkin bisa dikatakan itu aja. Tetapi sekarang terkadang kita nggak usah jauh-jauh. Terkadang kita masuk di warung, cerita dari orang lain bahwa warung ini masakannya enak, ini ternyata kita masuk, sekali masuk kapok. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan selera kita. Nggak sesuai dengan selera kita. Fana'am, gudeg Yogyakarta bagi orang Yogyakarta adalah nomor satu. Nomor satu sudah gudeg Yogyakarta. Tapi kalau bagi orang Tegal nomor satu ponggol setan. Yang pedas, yang ini, yang itu, selera orang lain-lain.
Fabarakallahu fikum, ini adalah ijtihad. Sehingga memang al-ahsan dibaikkan dalam keadaan mentah seperti itu. Biarkan orang barakallahu fikum masak sesuai dengan seleranya. Masak sesuai dengan seleranya. Sesuai dengan apa yang diinginkan. Fana'am. Fahadha wa barakallahu fikum. Kita waktu di Yaman seperti itu. Banyakkan tulabul ilm di sana, penuntut ilmu di sana, hatta perempuan kadang nggak bisa masak. Kalau sudah Idul Adha atau Idul Fitri biasanya orang Indonesia dikontrak untuk masak di pondok. Onta, sapi, kambing. Di samping biasanya kalau udah selain orang Indonesia biasanya masak di sana. Kalau udah masak daging kambing, bisa jadi yang setelah matang kurang 1/4 dagingnya. Datang satu nyicipin, satu nyicip kurang garam, satu lagi kurang ini kurang itu, terakhir nyicipin kurang banyak katanya. Simpan bawa kresek masing-masing. Akhirnya sampai teman-teman kita protes, orang Indonesia protes. Masa kita terus yang masak katanya. Orang lain Idul Fitri, Idul Adha pada fusha, ada yang ke gunung, ada yang ke ini, kita suruh masak terus. Akhirnya setelah itu enggak dipaksa lagi. Fana'am. Kita ada yang demikian. Tetapi bagi orang yang di sana itu sudah top nomor 1 sudah. Fana'am. Kalau masak kambing walimahan itu dicampur dengan nasi, ususnya, dagingnya dimasukin semua. Nanti begitu matang baru dipisah. Diangkat, nanti taruh di nampan nasinya, taruh daging di atas. Saya pernah diundang walimahan, tulabul ilm. Sana diundang. Usus enggak dipotong, enggak dibersihin, enggak dibalik. Langsung dimasak. Kita makan nasi gitu, nasi. Pas saya ngambil pinggir-pinggirnya aja ngeliatnya udah enggak selera. Ada teman orang Yaman, imsak. Tahan. Anak suruh nahan usus, dia mau narik biar dimakan. Imsak ya akhi, imsak katanya. Tarik, tahan, anak mau narik. Anak tahan, ditarik sama dia, begitu tarik protol coklat di dalam. Langsung nek rasanya. Cuman karena nggak enak, sudah terlanjur tuan rumah akhirnya ambil sedikit-dikit makan. Udah kenyang, masya Allah udah kenyang, alhamdulillah. Jazakumullah khair, udah kenyang, masya Allah, barakallahu fikum. Ya, memang langsung kenyang lihat kayak gitu sebenarnya. Cuman gak enak sama tuan rumah. Terkadang sering sekali. Hatta di pondok pun sering seperti itu. Fana'am. Dan gak dibalik, gak dibersihin, gak ditarik keluar coklat masih utuh. Fana'am. Jadi memang kalau dilihat ya ikhwan barakallahu fikum apa yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim tadi, bahwasanya dibagikan dalam keadaan matang lebih meringankan al-fuqara. Tetapi tetap aja ini adalah ijtihad dari beliau. Dan kalau kita lihat kondisi atau keadaan kita sekarang, tentunya selera orang lain-lain. Dan hatta di tengah kita sendiri ya ikhwan. Terkadang ikhwan kita akikohan. Dia sudah berusaha cari tukang masak yang top. Dia sudah pokoknya semuanya masya Allah dikasih bumbu ini, dikasih ini semuanya. Nanti dibagikan kepada ikhwan kita. Ini berkat sudah dibagikan. Ada yang kadang dibawa ke masjid, ada yang ini. Ada kadang ikhwan kita makan cuman nasinya aja sama kuahnya atau sama sambalnya, dagingnya dari makan. Karena enggak sesuai dengan seleranya. Fana'am barakallahu fikum. Kalau kita lihat kondisi atau keadaan seperti ini ya ikhwan, dibagikan dalam keadaan mentah. Dalam keadaan mentah. Walaupun seperti apa yang tadi diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Fana'am. Kecuali kalau mungkin orang pesan. Saya mau ngambilnya sate misalnya. Itu berarti sesuai selera dia. Al-muhim ya ikhwan barakallahu fikum hadza. Thayyib. Masalah boleh aja. Cuman itu tadi. Cuman nantinya khawatirnya enggak dimakan oleh tuan rumah. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala
وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Siapa dulu sahabat yang digelari dengan Dzul Janahain? Siapa yang masih ingat? Siapa? Utsman bin Affan. Dzul Janahain. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Utsman bin Affan gelarnya apa? Utsman bin Affan apa gelarnya, panggilannya, gelarnya? Siapa? Dzu Nurain, Dzu Nuraini. Kenapa dinamakan Dzu Nurain ya ikhwan? Dzu Nurain. Karena beliau dinikahkan dengan dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal dinikahkan dengan putri beliau yang lainnya. Thayyib. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdal, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Fana'am. Jangan dianggap kadang-kadang karena mungkin disalahgunakan akhirnya menganggap atau menilai negatif. La, tetap aja afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Fana'am, dengan lengkap seperti ini, la ilaha illallah. Karena kalau orang kadang kita dengarkan takalluf, zikir sampai tengah malam, la ilaha illallah. Nanti lama kelamaan illallah, 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 illallah. Lama kelamaan tinggal hu gitu aja. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, hu. Ini bukan zikir, istihza namanya. Istihza namanya. Fana'am. Istihza. Fabarakallahu fikum. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Dari sisi apa ya ikhwan barakallahu fikum kok dikatakan bahwa afdalud du'ai alhamdulillah? Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Hadis ini barakallahu fikum dihasankan oleh Al-Allamatul Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmidzi. Dikatakan sebabnya kenapa alhamdulillah dikatakan afdalud du'a, karena barakallahu fikum bahwasanya ad-du'a adalah ibadah atau ibaratun an dzikrillah. Ad-du'a ibaratun an dzikrillah wa an tatluba hajataka. Walhamdulillah yashmaluha. Fa inna min hamdillah fa inna man hamadallaha innama hamadahu ala ni'amihi. Walhamdu ala ni'mati talabu mazidin. Lihat. Kenapa dikatakan alhamdulillah kok afdalud du'a? Karena yang namanya doa barakallahu fikum ya akhwan ibadah. Tatkala kita mendapatkan suatu kenikmatan, kemudian kita mengatakan alhamdulillah. Artinya berarti apa di sini? Mengandung talabu mazid. Mengandung permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat ini ditambah. Supaya nikmat ini ditambah. Fana'am. Dan ini bukan suatu hal yang mustahil. Jangankan terhadap Allah Subhanahu wa taala walillahil matsalul a'la. Ketika kita memberikan kepada seseorang yang miskin, kepada seorang tetangga atau seorang miskin, kemudian begitu kita memberikan kepadanya, terima kasih banyak, alhamdulillah, dia memuji habis-habisan. Dia berterima kasih. Kita yang memberikannya pun akhirnya enggak segan-segan.
Senang orang memberi pada orang yang seperti ini. Karena orangnya tahu berterima kasih. Tapi tatkala kita memberikan seseorang, kemudian setelah kita beri, ambil tutup pintunya. Kurang ajar sekali ini orang. Kita ingin berbuat baik, ambil kreseknya, ambil apanya, pintunya dorong. Break gitu aja. Rasanya nggak kedua kali untuk memberi orang seperti itu. Berat. Tapi tatkala kita memberikan kepada seorang yang seperti ini tadi, yang sopan, yang berterima kasih, rasanya kapan kita mempunyai rezeki lagi agar kita memberikan orang ini. Karena dia sangat senang menerima pemberian kita. Fana'am artinya berarti terima kasihnya dia tadi ini secara tidak langsung dia telah meminta supaya jangan bosan-bosan memberikan kepada aku kalau ada kelebihan rezeki. Ya subhanallah. Dalam keadaan dia tidak seperti itu. Kalau seandainya dia mengungkapkan seperti ini haram. Cuma artinya dengan akhlaknya dia seperti ini, bagaimana tatkala dia menerima, masya Allah. Fanam. Fabarakallahu fikum. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Tatkala kita mendapatkan suatu nikmat, kemudian mengucapkan alhamdulillah, secara tidak langsung kita telah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala mazid. Ya Allah, saya telah mensyukuri nikmat ini, maka tambahkanlah kenikmatan ini. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sedikit ataupun banyak rezeki yang kamu dapatkan, menurun ataupun bertambah, kapan kamu mendapatkan rezeki dan kamu selalu mengucapkan alhamdulillah, maka secara tidak langsung engkau telah meminta mazid, meminta tambahan kepada atau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa harus mengatakan, ya Allah tambahkan rezekiku ini, ya Allah terus rezekiku ini biar bertambah banyak. Enggak perlu, langsung mengucapkan alhamdulillah. Sudah tersirat di situ. Sudah ada makna yang tersirat, yakni talabu mazid, karena kita mensyukuri nikmat tersebut. Fantabihu lihada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Jabir, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Fana'am barakallahu fikum. Latih, tanamkan di dalam rumahmu, terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu kalimat seperti ini. Dan kamu jangan panik. Seperti yang sering kita jelaskan, kalau mungkin tidak dapat hasil atau berkurang hasilnya, tanamkan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, sudah, jangan banyak bicara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau biasanya kita dapat 100.000 satu hari, 500.000 satu hari ini 50 atau hari ini nggak dapat, balah rugi, alhamdulillah. Pulang selamat, itu aja sudah. Sudah alhamdulillah, tenang. Nanti besok juga insyaallah ta'ala akan kembali. Selesai. Fana'am barakallahu fikum, akan ringan rasanya urusan dunia. Fabarakallahu fikum. Wa qala Tirmidzi hasanun gharibun. Berkata Imam At-Tirmidzi dalam menghukumi hadis ini hasanun gharib. Hadisnya hasan, artinya sahih dari sisi pengamalan. Wa rawi Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu juga ya ikhwan barakallahu fikum, jangan lupa doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Wahai Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang saya alami dan berikan pengganti yang lebih baik. Pengganti yang lebih baik. Pening ya ikhwan, pusing kepala kadang. Kalau kita mikir-mikir misalnya pajak mobil, pajak motor, kita nggak punya motor, nggak ada yang membantu kita beli motor. Nggak punya mobil, nggak ada yang membantu kita. Rusak bengkelin sendiri. Nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, kena tilang. Harus bayar pajak. Pajaknya berapa? Nggak tanggung-tanggung, di atas 100 atau kalau enggak
Itu pun kalau KTP asli. Kalau KTP-nya bukan asli nanti 250 sekian. Pusing dah. Ya jelas pusing. Tapi mau apa lagi? Bismillah, kasihkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Keluarkan aja, enggak usah tanggung-tanggung. Kasihkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Enggak taunya pulang ke rumah 2 hari udah kembali lebih baik dari itu. 3 hari, 4 hari kembali. Setahun lagi, setahun hitungannya segitu paling berapa rupiah 1 hari. Fa na'am barakallahu fikum, demikian dunia ya kawan. Kalau dipikirkan terus keluar sedikit, ya duit 250 itu lumayan loh. Duit satu lumayan. Ya lumayan, kepalamu botak panas nanti mikir kayak gitu terus biarin, udah keluar. Itu udah miliknya orang lain. Yang jelas keluar dalam keadaan tidak ikhlas. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Selesai. Tenang pikiran. Tenang daripada harus melamunkan, mikirkan. Enggak mungkin juga dimikir eman-eman ya, duit 250 ya. Enggak mungkin tiba-tiba turun dari atap gitu. Sudah keluar ya keluar. Fa na'am. Fa alhamdulillah afdhalud du'a. Kalimat alhamdulillah ya ikhwan afdhalud du'a. Selesai. Qala wa rawi Ibnu Majah عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba suatu kenikmatan. Anafwan ya akhwan, kenikmatan itu bahasa Indonesia atau bukan? Kenikmatan biasanya bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kelihatannya lebih nikmat kalau dilafatkan nikmat daripada nikmat. Kaif yang masyhur di Indonesia, di bahasa Indonesia? Gimana? Sama aja ya? Benar ini berarti. Khalas. Kalau sama aja ya ikhwan, yang jelas lebih bagus kalau dilafatkan nikmat. Karena kalau nikmat ya ikhwan, azab. Nikmat, azab. Ini kalau pakai qaf, nikmat. Kita nggak bisa membedakan dalam lisan kita. Sama nantinya, nikmat, azab. Kalau nikmat, nakama, kurang lebih maknanya. Nggak bagus. Makanya la bas, kita hindari kalimat-kalimat seperti ini, lebih bagus nikmat. Selama ternyata masih dalam bahasa Indonesia masih sama saja berarti lebih utama nikmat. Nikmat karena memang nikmat. Hatta didengar pun nikmat. Didengar pun rasanya nikmat. Tapi kalau nikmat maknanya seperti itu. Fa na'am. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Nikmat, naqamu, azab, kemarahan, permusuhan. Fa na'am. Wa ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba. Faqala alhamdulillah. Kemudian hamba tersebut mengatakan alhamdulillah. Tentunya kalau dia adalah muslim, kalau dia adalah kafir, walaupun dia ngomong alhamdulillah 1000 kali nggak ada gunanya. Dia mengatakan alhamdulillah tapi Tuhannya lain. Tuhannya lain. Illa kana alladhi u'tiya afdalu mimma akhadha. Kecuali kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diberikan lebih afdal daripada yang dia dapatkan. Yang diberikan lebih afdal daripada yang dia dapatkan. Hadis ini ya ikhwan disahihkan oleh Al-Alamatul Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Apa maknanya illa alladhi u'tiya afdalu mimma akhad? Maknanya, artinya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah atas nikmatnya, maka berarti yang diberikan ini lebih afdal daripada yang dia dapatkan. Apa maksudnya ya ikhwan?
yakni ucapan syukur dia tadi ini, ucapan syukur dengan kalimat alhamdulillah tadi ini lebih utama daripada harta miliaran harta yang dia dapatkan. Karena jutaan harta, puluhan juta harta yang dia dapatkan ini sebentar lagi sirna. Sebentar lagi sirna. Tetapi kalimat alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada saya. Kalimat ini yang pertama syukur. Yang kedua doa. Doa supaya ditambahi rezeki tersebut dan diberkahi. Yang ketiga, inilah yang langsung yang kamu akan bawa, yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbik. Fa na'am barakallahu fikum. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tersebut, maka kecuali yang diberikan, yakni kesyukuran yang ada di dalam hatinya, di mana dia senantiasa bersyukur, perasaan syukur yang selalu berada di dalam hatinya ini lebih baik daripada harta yang dia dapatkan. Kita mendapatkan duit 100 ribu sampai berapa hari 100 ribu? Satu hari kadang nggak cukup. Tapi ketika kita mendapatkannya, kita mengucapkan alhamdulillah, kalimat ini lebih daripada kalimat yang lainnya, daripada harta yang kita dapatkan. Fana'am. Yang penting jangan cari-cari rokok, nggak dapat rokok alhamdulillah. Ini lebih afdal daripada rokoknya katanya. Nggak perlu seperti itu. Cari udut nggak dapat, begitu dapat udut alhamdulillah ada yang jual. Alhamdulillah, ambil mau nikmatin. Nggak ada. Bukan itu maksudnya. Artinya nikmat yang halal. Nikmat yang halal. Qala Al-Qurtubi fi tafsirih. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, wa fi nawadir al-usul an Anas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. Kalau seandainya dunia dan seisinya di tangan salah seorang laki-laki dari umatku ini, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, maka niscaya alhamdulillah lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Fana'am. Qala Al-Qurtubi wa ghairuhu, kemudian berkata Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya di dalam menafsirkan hadis ini, kenapa kok kalimat alhamdulillah lebih afdal daripada dunia dan seisinya? Falnantabih li hadhil kalimat ya ikhwan. Perhatikan kalimat seperti ini. Karena memang barakallahu fikum, kapan hati kita kosong dari syukur akan selalu merasa kurang terus. Tidak ada puasnya. Fana'am. Udah punya istri, masih aja melihat istrinya orang lain, atau fana'am, dulu ada orang awak waktu kita di Ambon, orang Medan, suka humor orangnya. Ustaz, saya kalau tampak anak orang ingat anak awak, tampak bini orang lupa bini awak katanya. Tampak anak orang ingat anak awak, tampak bini orang lupa bini awak katanya. Katanya, kalau ngelihat anaknya orang lain ingat anak sendiri, lihat istri orang lain lupa istri aku katanya. Ini kalau nggak bersyukur. Dan terus seperti itu. Betapa banyak dunia kalau terus kita kejar. Fana'am. Paling nikmat barakallahu fikum asyukur. Berkata Imam Al-Qurtubi, ay lakana ilhamuhu alhamdulillah. Alhamdu aktsara ni'matin alaihi. Atau aktsaru ni'matin alaihi min ni'amid dunya. Nikmat yang terbanyak dibandingkan kenikmatan dunia. Lianna thawab alhamdu la yafna wa na'imud dunya la yabqa. Lihat. Karena pahala ucapan alhamdulillah tadi ini tidak akan mungkin sirna, tidak akan hilang. Sementara kenikmatan dunia dalam waktu sejenak akan hilang.
Kalaupun kamu terus-terusan kenikmatan dunia dari awal muda kamu kaya sampai meninggal, minimal berakhir dengan kematian. Demikian kenikmatan dunia. Fana'am. Qala Allah Ta'ala al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-mal wal banun, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyatus salihat dikatakan oleh para mufassirin adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tetapi semua intinya wal baqiyatus salihat adalah al a'malus salihat. Amalan saleh. Yang kekal adalah amalan saleh. Ya subhanallah. Mendapatkan duit harta 1 miliar. 1 miliar ini sirna. Yang kekal apa? Yang kekal kalimat alhamdulillah tatkala mendapatkan rezeki. Fana'am, itu maknanya. Wal baqiyatus salihat. Kamu mendapatkan di dalam satu hari 500.000, 100.000. Berapa bertahannya 100.000, 500.000 ini? Beli ini, beli itu habis. Tetapi kalimat alhamdulillah tatkala mendapatkannya ini langsung dicatat oleh malaikat, dibawa ke catatan amalan, menanti kamu di yaumil qiyamah. Fa na'am barakallahu fikum. Kalimat-kalimat yang seperti ini ya ikhwan, hendaknya perbiasakan lisan kita dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Fa na'am. Diuji dengan penyakit tetap alhamdulillah, masih lebih ringan dibanding orang lain. فنعم الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. Sehingga barakallahu fikum, sebagai seorang muslim hendaknya memperhatikan adab yang seperti ini, bahwasanya kalimat alhamdulillah, istri tatkala kita meninggal kita tinggalkan, entah kita yang meninggal duluan atau dia yang meninggal duluan. Tetapi kalimat alhamdulillah tatkala kita diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla seperti itu, mendapatkan pendamping hidup, ini yang tersisa nantinya. Fana'am. Dan terus sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalud du'a alhamdulillah. Atau dunia barakallahu fikum, kalimat alhamdulillah lebih utama daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya. Fana'am. Kasihan kadang miskin. Orang kadang yang usaha kemeringat, yang biasanya satu hari dapat 100.000, 200.000, tiba-tiba hari ini pulang dapat cuma 20.000 atau 10.000. Tidak ada alhamdulillah. Sudah miskin, tidak dapat untung, untungnya cuma segitu, nggak ada catatan lagi, nggak ada kebaikan sama sekali. Kurang ajar, ini habis-habisan sudah. Tetapi kalau pulang dengan jumlah segitu, sudah alhamdulillah, pulang selamat, temu keluarga. Yang 10.000 keuntunganmu tadi yang biasanya 100 kok bisa 10.000 tadi. 10.000 mungkin 1 jam hilang, sementara ini seumur abad, sepanjang abad enggak hilang. Fa na'am barakallahu fikum, ini termasuk akhlak, termasuk adab seorang muslim tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji akan menambahnya selama kita mensyukurinya. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minasyakirin وأن يلحمنا رشد أنفسنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.